wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Renazara Duma, NIM 7101419082 dari kelas Pendidikan Akuntansi B 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan. Jadi, apa sih itu metode reciprocal teaching? Jadi, metode reciprocal teaching merupakan metode pembelajaran di mana siswa itu diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri, aktif, dan lebih kreatif. Pada metode ini, siswa akan mempelajari materi terlebih dahulu, kemudian siswa akan mengajarkan materi yang sudah dipelajari kepada siswa yang lain. Jadi, di sini guru hanya berfungsi sebagai fasilitator dan pembimbing. Artinya, guru itu hanya meluruskan pemahaman atau memberikan penjelasan jika siswa merasa kesulitan dalam memahami materi yang akan diajarkan kembali kepada siswa yang lainnya. Kemudian, adapun strategi dari metode pembelajaran reciprocal teaching menurut Palinskar. Nah, menurut Palinskar itu ada 4 macam atau 4 jenis strategi dalam metode ini. Yang pertama ada merangkum atau summarizing. Jadi, bahan ajar akan diringkas oleh siswa dalam bentuk kalimat atau paragraf-paragraf yang dibuat sendiri oleh siswa. Lalu yang kedua ada membuat pertanyaan atau generating question. Nah, di sini siswa bisa membuat pertanyaan mengenai konsep atau materi yang sedang dipelajari. Nah, pertanyaan ini untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pembelajaran. Lalu yang ketiga ada mengklarifikasi atau clarifying. Nah, siswa bisa bertanya kepada guru mengenai konsep yang dirasa masih kesulitan atau belum bisa dipecahkan oleh kelompoknya. Lalu yang keempat ada memprediksi atau predicting. Jadi siswa itu melakukan hipotesis atau perkiraan tentang konsep yang akan didiskusikan oleh penyaji. Baik, berikutnya ada beberapa prosedur dalam pembelajaran reciprocal teaching berpasangan, yaitu yang pertama, guru menyiapkan materi. Jadi, materi tersebut diberikan kepada siswa untuk didiskusikan bersama siswa lainnya. Lalu yang kedua, siswa mendiskusikan materi tersebut bersama kelompoknya. Jadi di sini siswa itu akan mengajarkan siswa lainnya mengenai materi yang sedang dipelajari. Lalu yang ketiga, siswa diminta untuk membuat pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Nah, jadi jika siswa itu merasa ada yang kurang jelas atau ada yang tidak paham, maka siswa itu dapat menanyakan atau bertanya kepada guru. Lalu yang keempat, guru menunjuk salah satu siswa sebagai wakil dari kelompoknya untuk menjelaskan hasil temuannya di depan kelas. Lalu yang kelima, siswa diberi kesempatan untuk mengklarifikasi materi yang sedang dibahas dengan menanyakan mengenai materi yang masih dianggap sulit oleh dirinya sendiri dan juga tidak bisa dipecahkan dalam kelompoknya. Lalu yang keenam, siswa mendapatkan tugas soal latihan secara individual, termasuk soal yang mengacu pada kemampuan siswa dalam memprediksi pengembangan materi tersebut. Lalu yang ketujuh, siswa akan diminta untuk menyimpulkan materi yang sedang dibahas. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari pembelajaran reciprocal teaching. Di antaranya yaitu yang pertama, mengembangkan kreativitas siswa. Nah, karena di sini siswa itu akan belajar secara mandiri. Jadi, metode ini berguna agar siswa lebih kreatif. Lalu yang kedua, memupuk kerjasama antar siswa. Jadi hal ini siswa saling bekerja sama dalam mengkonstruksi pengetahuannya dengan belajar secara berpasangan. Lalu yang ketiga, menumbuhkan bakat siswa, terutama dalam berbicara dan mengembangkan sikap. Lalu yang keempat,
Siswa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri. Lalu yang kelima, memupuk keberanian berpendapat dan berbicara di depan kelas. Lalu yang keenam, melatih siswa untuk menganalisa masalah dan mengambil kesimpulan dalam waktu yang singkat. Lalu yang ketujuh, menumbuhkan sifat menghargai guru. Karena di sini siswa akan merasakan perasaan saat guru itu mengadakan pembelajaran, terutama saat siswa ramai atau kurang memperhatikan. Lalu yang ke-8, dapat digunakan untuk materi pelajaran yang banyak dan alokasi waktu yang terbatas. Nah, berikut akan saya jelaskan beberapa kelemahan dari pembelajaran reciprocal teaching. Di antaranya yang pertama, adanya kurang kesungguhan para siswa yang berperan sebagai guru, menyebabkan tujuannya itu tidak tercapai. Jadi, lalu pendengar atau siswa yang tidak berperan sering menertawakan tingkah laku siswa yang menjadi guru, sehingga merusak suasana. Lalu kelemahan yang terakhir, kurangnya perhatian siswa kepada pelajaran dan hanya memperhatikan aktivitas siswa yang berperan sebagai guru, membuat kesimpulan akhir tuh sulit tercapai. Jadi seperti itu. Nah, berikut akan saya tampilkan cuplikan video contoh dari metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan. We're going to predict what this piece of text is going to be about. So it's called Discovering the Terracotta Warriors. Okay, use the title and what we already know. Who can predict what we might read about? Yep. The way he lived his life. It could be about his enemies and like the people who hated him the most. Okay, yep. Rebecca? People who tried to kill him and that he might have went somewhere else. Okay, because we know that the Terracotta Warriors protected him and his tomb. So we know that he's died, so we're going to find out about that, you think? Okay. Anyone else got a different prediction? Were there any words in there that you weren't sure of, or any sentences that just you weren't quite sure why they were there or what they meant? Hayley? Musician or something. Musician, okay. Does anyone know what a musician is? It's a person who plays an instrument. Does that make sense? Okay. Anyone else got another word that they'd like to clarify? Nathan? The Ziyang thing. The Zhiyang, I think. Okay. How would we find out what that is? Let's read just a little bit before it. It says, by taking the emperor back to Zhiyang in his carriage. What do you think that might be? Bonnie? A place. A place, yeah. Okay, so even though we're not quite sure how to say it, the words around us tell us it's a place. Okay, great. Any other words that we wanted to clarify? Elixir, okay. Now notice that it's in bold. There's a place in this book that we can go to find out what that is. What is it? Glossary. Yeah, the glossary. Okay, so it's at the start of this chapter. So just flick back a couple of pages and look up elixir. Can you read it out, Bonnie? A medicine believed to prolong life. So it was a medicine that they took in the hope that they would live longer. Does that make sense? Why do you think he was taking the elixir? Okay, we're going to move into question generating. Now remember, we've got 3 levels of questions. So our first level is the literal. Right there on the page, you can find the answer to the question by looking back at the text. Then we've got our inferential. Now this is where you have to use what you know already, and you guys know quite a bit. Plus, you can use what's written down and make the connections between it. But it doesn't tell you exactly what the answer is. And then the third level, the evaluative level, where you have to basically think on your own. So you have to use all the things that you know and make a judgment. Okay, and you're all very good about having an opinion and backing it up. Okay, so that's that level, and that's where we get to debate with each other. Okay, Caleb. How did they cover up his death? Okay, how do they cover up his death? Does anyone have a response to that one? They put a load of fish on it, and
and it got rid of the decaying emperor smell. Okay, covered up the smell, didn't it? Okay, great. Now that was a literal level question. Okay guys, the question starts, why does? Have a look at the text. Think of a question that begins, why does? Well, I've got, why does Shi Huangdi move around his palace? Okay, why does Shi Huangdi move around the palace? Who's got an answer to that? Okay, can you give us the answer? Well, he moved around because he was too afraid of being killed by people. So that was an inferential question. So we had to go back to the text and we had to read between the lines. We had to think about what we already know about ancient China, and we had to use what was here in the text as well. But it didn't tell us exactly the answer, did it? We had to think on our own. Okay? Great answer. So let's have a go at some evaluative questions. My question for you is, we've already talked about how they covered up the emperor's death by using the fish and making the smell. We've talked about why they did that. What I want to know now is, why was it so important that the people didn't know that Shi Huangdi had died? Because people might start wars, and that'd be bad. Okay, so fighting over the land. Okay. Let's move on to summarising. Would anyone like to summarise what we've just read? Well, basically what we just read was how he died and how they covered up his death, and in 1974 how they found something amazing with his tomb. Baik, berikut cuplikan video yang saya tampilkan. Nah, di sini saya juga akan memberikan contoh lainnya. Jadi misal kita sebagai guru akuntansi atau guru ekonomi di SMA ya. Jadi kita sebagai guru itu tugasnya hanya menjadi fasilitator dan pembimbing. Jadi di sini kita itu kayak menentukan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan dengan siswa. Lalu kemudian kita akan menunjuk siswa atau mungkin meminta siswa yang berminat untuk menjadi tentor bagi teman-temannya. Jadi gitu. Jadi siswa yang akan menjadi tentor ini akan mempelajari materi yang akan dibahas, misalnya materinya akuntansi perusahaan dagang. Jadi siswa yang menjadi tentor itu akan mempelajari akuntansi perusahaan. Nah, setelah mereka mempelajarinya dengan baik, mereka akan menjelaskan materi tersebut kepada siswa lainnya. Nah, jika ada siswa yang mungkin kurang paham, ataupun tentor juga kurang paham, dan ada materi yang mungkin tidak bisa diselesaikan secara berpasangan seperti itu, maka disinilah tugas guru, tugas kita sebagai guru itu memberikan bantuan kepada mereka agar pemahaman mereka tuh juga lebih paham, lebih lengkap gitu. Jadi seperti itu. Sekian dari saya penjelasan mengenai reciprocal teaching berpasangan. Mohon maaf jika ada salah tutur kata mungkin, atau ada penjelasan yang kurang, atau mungkin ada penjelasan yang masih kurang salah. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.